Ini adalah cara untuk melakukan day trading atau trading harian untuk saham. Stay tune. Halo guys, balik lagi sama gue Daryl di This is Daryl Channel. Dan hari ini kita masuk ke saham series lagi teman-teman. Dan di saham series kali ini gue akan membahas tentang yang namanya day trading atau cara gimana kalian bisa trading harian di dalam saham. Tapi sebelum gue mulai, gue mau kasih tahu kalian kalau misalnya kalian belum punya sekuritas, kalian bisa cek yang namanya Ajaib. Kalian tinggal download aja di App Store kalian atau di Play Store kalian ya. Langsung kalian download atau kalian bisa klik link di bawah ini atau kalian bisa langsung ke websitenya aja. Kemudian kalian bisa melakukan pendaftaran dan pada saat pendaftaran itu jangan lupa kalian masukin kode referral gue yang ada di bawah ini teman-teman ya, di description di bawah, supaya kita berdua bisa dapat benefit koin ajaib yang bisa ditukar dengan hadiah saham sebesar 1 lot teman-teman. Nah, berbicara tentang ajaib, di sini ajaib bersama dengan CNBC lagi ngadain event yang keren banget, yaitu adalah trading competition dengan nama Event Trader Summit and Competition 2021. Ini adalah program yang diadakan oleh CNBC Indonesia yang bekerja sama dengan PT Ajaib Sekuritas Asia. Event ini diadakan pada tanggal 22 November sampai tanggal 26 November 2021. Dan pendaftarannya dibuka dari tanggal 5 November sampai tanggal 21 November 2021. Kemudian akan dilakukan babak kualifikasi pada tanggal 22 November sampai tanggal 25 November 2021. Dan akhirnya akan diadakan babak final pada tanggal 26 November 2021. Trading competition ini dibagi menjadi 2 kategori berdasarkan aset peserta ketika melakukan pendaftaran pertama kali. Grup yang pertama atau kategori pertama itu adalah expert group, di mana total aset peserta melebihi 50 juta rupiah. Kemudian kategori kedua atau grup kedua itu adalah advanced group, di mana total aset peserta itu berada di bawah 50 juta rupiah. Dan setiap peserta berkesempatan untuk mendapatkan hadiah hiburan dengan cara mengajak sebanyak-banyaknya teman kalian untuk berinvestasi di Ajaib dan mengikuti kompetisi trading yang diadakan oleh CNBC dan juga Ajaib dengan menggunakan kode unik peserta masing-masing. Pemenang trading competition ini ditentukan dari persentase profit terbesar dari transaksi yang dilakukan di pasar reguler. Total hadiah yang bisa kalian dapatkan itu adalah 200 juta rupiah, di mana untuk expert group itu hadiah nomor satunya atau untuk juara pertamanya itu sebesar 75 juta rupiah, dan untuk juara duanya itu sebesar 25 juta rupiah, dan untuk juara tiganya itu sebesar 10 juta rupiah, dan untuk juara empatnya ada hadiah hiburan sebesar 5 juta rupiah. Dan untuk yang grup advance-nya, untuk juara satunya kalian bisa mendapatkan 50 juta rupiah, untuk juara duanya kalian bisa mendapatkan 15 juta rupiah, dan untuk juara ketiganya kalian bisa mendapatkan 5 juta rupiah. Dan tentunya juga ada hadiah hiburan untuk juara 4, 5, 6, 7, 8 masing-masing sebesar 2 juta rupiah. So, buat kalian yang jago-jago trading, jangan sampai ketinggalan event ini, kompetisi trading yang diadakan oleh CNBC dan Ajaib. Dan pendaftarannya jangan lupa tanggal 5 November sampai tanggal 21 November 2021. So, langsung saja kita daftar dan kalian bisa langsung mendapatkan hadiah yang banyak tadi. Nah teman-teman, hari ini materi yang gue akan bawa itu masih berhubungan dengan kompetisi trading. Karena kompetisi trading tadi kan itu kan harian ya, cuma 5 hari. Nah hari ini gue akan bahas gimana caranya kalian supaya bisa untuk trading harian ya. Kalian tahu ya, trading harian di saham itu memang tidak mudah. Kenapa? Karena di saham itu kan mekanisme perdagangannya cuma satu arah, yaitu kita bisa buy doang, kita nggak bisa nge-sell. Jadi nanti jumlah trade-nya itu kalau misalnya kita harian itu pasti cenderung lebih sedikit dibandingkan dengan instrumen lain seperti pasar uang dan lain-lain. Karena tadi itu ya, dia cuma bisa satu arah. Nah sekarang gue kasih tips kalian gimana caranya supaya kalian bisa melakukan day trading dengan cukup aman ya. Dari pemilihan time frame, dari segi lot size-nya seperti apa, itu nanti gue akan jelaskan. Tapi seperti biasa gue akan jelasinnya di monitor supaya bisa lebih jelas dan lebih berinteraksi dengan chart. So tanpa berlama-lama lagi langsung saja kita ke monitor teman-teman. Oke teman-teman, sekarang kita sudah ada di monitor dan seperti tadi saya bilang di awal, saya akan sharing tentang gimana caranya kalau misalnya kalian mau trading saham secara day trading atau harian teman-teman ya. Jadi saya akan kasih sedikit tips and triknya hari ini. Video ini akan singkat saja teman-teman karena tipsnya ini memang benar-benar gak ribet ya. Jadi yang kalian perlukan itu tentu saja kalian perlu yang namanya sekuritas. Di sini saya merekomendasikan Ajaib, kalian bisa pakai Ajaib. Dan kemudian kalian butuh charting tools ya. Kebetulan di Ajaib ini charting toolsnya juga keren banget ya. Dia pakai Trading View, ini adalah charting tools yang luar biasa banget. Dan karena kita akan menganalisanya secara teknikal teman-teman ya, nanti kalian butuh yang namanya charting tools ini ya. Jadi kalian butuh dua tadi, kalian butuh sekuritas yang mana saya pakai Ajaib, dan yang kedua kalian butuh charting tools. Oke, langkah pertama teman-teman, langsung saja kita ke materinya. Langkah pertama yang kalian lakukan adalah kalian buka Ajaib kalian teman-teman ya. Nah kemudian pada saat kalian buka Ajaib kalian tinggal ke bagian cari sini ya, ke atas ini cari, terus kemudian kalian klik yang bagian sahamnya. Nah seperti ini, nanti dia akan muncul teman-teman, penampilannya seperti ini ya.
Nah, di sini yang paling penting apa ya, yang saya mau kasih ke kalian adalah kalian harus perhatikan di bagian sini nih, teman-teman. Di bagian yang namanya ada kode ya, kemudian ada nama perusahaan ya. Pokoknya ada nama-nama sahamnya seperti ini, kalian harus perhatikan. Terus kalian bisa ganti ya. Di sini kalian ada tanda seperti ini, di sini kalian bisa ganti-ganti di sini ya. Di sini kalian gantinya lihat ke bagian ranking, kemudian kalian pilih top frekuensi. Ya, ini langkah pertama ya. Ke top frekuensi seperti ini, dia nanti muncul sahamnya. Ada CPRO, ada Lead, ya ada BBKP, Friend, BCIP dan seterusnya ke bawah nih sampai yang paling bawah tuh Arto ya. Jadi apa? Ya ini adalah saham-saham yang bisa kalian pilih atau bisa kalian jadikan acuan untuk day trade ya. Yang namanya day trading itu kita cuman trading buka pagi ya, mungkin siangnya udah close atau sore sudah close, atau satu hari paling maksimal bisa 1 sampai 3 kali transaksi gitu ya. Seperti itu ya. Jadi kalian tidak butuh yang namanya fundamental analysis teman-temannya kalau untuk day trading, karena itu tidak relevan, karena kalian masuknya juga cuma pagi, keluarnya siang atau keluarnya sore. Jadi itu tidak relevan, kalian full technical analysis. Makanya tadi saya bilang kalian butuh yang namanya si charting tools tadi ya. Nanti saya kasih tahu caranya seperti apa. Dan untuk day trade itu kalian nggak perlu saham banyak-banyak teman-temannya, kalian cukup saham-saham yang ini aja yang memiliki frekuensi paling besar. Kenapa? Karena biasanya saham-saham yang memiliki frekuensi terbesar ini memiliki volatility yang bagus untuk harian teman-teman. Jadi itu bisa diambil, ibaratnya satu hari kita bisa ambil volatility-nya lah ya. Karena untuk day trading itu yang kita cari adalah volatilitas atau pergerakan harga range-nya itu ya. Bukannya kalau misalnya kalau misalnya kita untuk swing trade atau kita mau untuk position trader ya, itu kita bisa pakai saham-saham yang bisa untuk jangka panjang. Mungkin kita nanti bisa lihat fundamentalnya seperti apa gitu ya. Tapi untuk day trade saya rasa ini cukup ya. Langkah pertama, jadi kalian set saham-saham yang ke top frekuensi ini. Terus nanti ini kalian pilih ya saham-sahamnya yang menurut kalian memiliki chart yang oke ya. Nanti saya kasih tahu sebentar lagi caranya seperti apa. Nah, sesudah itu ya, sesudah kalian memilih top frekuensi ini, kalian perhatikan dari change-nya teman-teman ya. Change-nya ini juga berpengaruh. Kalian lihat ke pergerakan change-nya itu yang memiliki pergerakan yang besar dan aktif ya teman-teman. Contohnya seperti ini BCIP ya, Bumi Citra Permai. Ini memiliki pergerakan yang bagus ya. Kemudian atau juga berikutnya kalian bisa pilih saham-saham yang menurut kalian tuh hype teman-teman ya, atau kita sering dengar sehari-harinya, seperti misalnya Friend ya, Smart Friend Telecom ini. Kemudian kalian juga bisa pilih seperti contohnya Antam ya, kemudian Telkom di sini, dan juga Unilever ya, Bank dan juga Arto ya. Ini saham-saham yang well known teman-teman ya. Itu juga bisa jadikan dasar untuk pemilihan saham. Nah, misalnya kalian sudah dapat ya sahamnya ya seperti ini, misalnya Friend teman-teman ya, kalian tinggal klik aja, terus kemudian kalian lihat ke bagian sebentar. Nah, kalian cari di sini teman-teman ya, cari yang namanya Friend, terus di sini kalian ketik Friend. Kemudian begitu kalian cari Friend ini ya, nah sudah dapat, terus kalian ke arahkan kursor kalian ke Friend ini dan kalian ke Trading View gitu ya. Kalian klik Trading View. Nanti begitu Trading View, tampilan kalian akan ke chart seperti ini teman-teman ya. Mungkin tidak akan persis kayak gini karena ini chart layoutnya sudah saya ganti ya, tetapi kurang lebih kayak gini. Nah, ini contohnya Friend seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini ya di Friend ini, langkah kedua ya. Jadi langkah pertama pemilihan sahamnya seperti tadi gua. Langkah kedua adalah dari mulai analisanya seperti apa. Untuk menganalisa secara untuk trading harian, kita membutuhkan time frame 2 teman-teman, 2 time frame. Yang pertama itu time frame untuk melihat pergerakan secara garis besar untuk menentukan support resistance yang maksimal dan juga arah tren harga ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita butuh time frame yang kecil untuk apa? Untuk entry kita ya, karena untuk trading harian kita tidak entry di time frame harian atau time frame daily. Kita akan time frame ke intraday yang di time frame M30 atau H1 yaitu menjadi time frame pilihan kita. Atau bahkan ada trader ekstrim gitu yang bahkan dia time frame-nya diganti ke 5 menit atau segala macam ya. Tapi kalau menurut saya, kalau ke 5 menit untuk saham-saham di Indonesia ada beberapa, nggak semua saham yang bisa dimasuk ke time frame 5 menit ya, karena chartnya nanti jadi nggak jelas. Jadi rekomend saya untuk time frame roadmap-nya atau untuk melihat pergerakan harga secara garis besarnya kalian pakai daily. Kemudian untuk entry-nya nanti kalian pakai time frame 30 menit di sini. Jadi di sini bisa ganti-ganti time frame, kalian tinggal ganti-ganti sendiri ya di bagian sini. Nah, ini contohnya saya menggunakan Friend teman-teman ya. Saya akan mulai dari analisa time frame daily-nya dulu. Jadi di time frame daily kalian ngapain? Kalian melihat tren yang terjadi seperti apa dan juga pergerakan harga secara 1 minggu ke belakang itu bagaimana. Itu yang kalian tentukan ya. Dan juga kalian menentukan level-level support dan resistance di
yang penting-penting kayak gitu, oke? Yang pertama dari segi trennya, ya ini kita bisa lihat di trennya turun, tetapi pada saat bearish trend ini kita lihat dia sudah patah ke atas, berarti ini ada indikasi untuk reverse ke atas, teman-teman ya. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk level-level pentingnya kalian bisa garisin. Yang penting itu adalah di sini. Ini adalah level resistance yang penting. Ini saya ganti warnanya menjadi tebal dan saya ganti warna merah, teman-teman ya, supaya orange, supaya kalian bisa tahu ya. Jadi yang level warna orange ini adalah level penting. Dan kemudian berikutnya saya taruh lagi di sini ya, ini menjadi level penting juga ya. Oke, jadi kita sudah dapat dua range level penting seperti ini, teman-teman. Jadi ini kita tinggal tinggal lihat. Nah, kemudian yang kalian harus lakukan lagi adalah kalian tinggal lihat ya teman-teman, di time frame daily ini kalian lihat candle sebelumnya. Jadi ini misalnya candle hari ini kan yang sekarang 12 November. Kalian lihat candle sebelumnya dan kalian harus lakukan ini teman-teman ya. Kalian garisin dia punya close-nya ya, dan juga open-nya dan juga high-nya ya. Jadi low, close, open, high-nya kalian garisin ya. Kalau saya sih seperti itu. Jadi di sini saya akan mulai garisin. Ini close-nya saya sudah garis, open-nya saya garis lagi, saya ganti titik-titik ya supaya dia sama. Nah, seperti ini ya, seperti ini ya. Oke. Nah. Oke, seperti ini saya sudah tandain ya. Ini close sama opennya, dan kalian bisa tandain juga di atasnya karena atasnya ini sama ya, sama dengan garis. Jadi saya nggak usah garisin ya. Nah, sudah seperti ini. Ini settingan saya, teman-teman ya. Settingan saya untuk daily-nya itu seperti ini. Kalau sudah, kalian lihat ya, berarti tadi tendensinya pergerakan harganya sedang bearish, sudah break ke atas ya. Dan kemudian dari pergerakan sebelumnya harganya juga bullishnya lumayan kuat dari seminggu ke belakang pergerakan harganya, berarti tekanan bullishnya masih ada. Ya, jadi tendensinya untuk si friend ini masih bisa naik ke atas. Intinya seperti itulah ya yang kita dapat dari time frame roadmap. So, kalau sudah dapat, kita mulai ke time frame yang kecil untuk entry-nya seperti apa. Nah, di sini yang menjadi penting teman-teman ya. Jadi kalau misalnya pertama yang kalian lakukan adalah di time frame M30, kalian lihat harga itu bergerak di atas close-nya candle kemarin nggak kan? Ke atasnya candle kemarin itu saya garisin di angka 113. Jadi saya ke M30, saya lihat angka 113-nya dulu. 113-nya gimana? Oh, harganya ternyata bergerak di atas 113, ya itu bisa menjadi acuan kita, teman-teman ya. Menjadi acuan kita untuk arah entry-nya. Berarti kalau misalnya di atas 13 kita aman nih untuk entry buy. Kenapa? Karena tendensinya akan terus bergerak ke atas. Nah, di M30 ini kita bisa gambarin garis-garis tambahan ya, seperti di sini. Ini adalah level yang menjadi support, dia menahan harga di sini, menahan harga di sini, dan ternyata memang menahan harga di sini ya. Jadi kalau misalnya tadi ya ini kan sekarang jam 2 siang. Pagi-pagi ini harganya masih ada di sini nih. Ini kalian sebenarnya bisa entry, teman-teman ya, bisa entry di sini untuk nge-buy ya. Nah, kemudian berikutnya apalagi saya garisin, saya tinggal melakukan bikin pattern-pattern yang terbentuk ya. Contohnya seperti ini ada pattern terbentuk, pattern bullish ya. Dan kemudian saya bisa menggunakan Fibo juga di sebelah sini ya, teman-teman. Nah, seperti ini. Ini saya ganti warnanya biar nggak terlalu sakit mata ya. Nah, seperti ini, oke. Nah, oke. Seperti ini, saya sudah gambarkan lengkap full set seperti ini. Saya sudah mendapat gambaran entry saya kemana. Lihat ya, di sini kita lihat dari Fibonya dia sudah mantul ke 38,2 dan kemudian dia retrace ke atas dan dia bikin pattern seperti ini, tapi sudah di break ke atas. Berarti ini ada tendensi untuk terus maju ke atas. Nah, ini kalau misalnya kalian day trading, kalian bisa aja entry di sini, teman-teman ya. Kalian bisa entry di sini atau pada saat breakout terserah ya. Kalian bisa entry di sini. Kemudian stop lossnya cukup di sebelah sini, di bawah sini, teman-teman ya, di bawah sini. Kemudian untuk TP-nya kalian bisa menggunakan 1:1 seperti ini misalnya. 1:1 seperti ini ya. Kalian bisa menggunakan TP seperti ini. Atau kalau misalnya day trade itu sebenarnya kalian ini kan sudah terlalu jauh ya, 12% nggak akan mungkin kekejar gitu ya. Kalian bisa menggunakan langsung aja risk reward 1/1,5. Jadi kalau misalnya stop lossnya 3,5% ya, kalian bisa set TP-nya itu di sekitar 6% atau 5% gitu ya. Jadi ini sudah bagus, dan kemungkinan ini bisa kalau kalian tradingnya dari pagi. Ini kan kebetulan sudah sore ya, jadi mungkin nggak kekejar. Tapi kalau dari pagi kalian mungkin bisa ya. Contohnya let's say tadi kalian dari pagi itu kalian entry di bawah sini, teman-teman, di antara di support saya gambarin, kalian sudah entry di sini. Terus kemudian stop lossnya kalian kan sudah tidak perlu jauh-jauh, kalian cuma pakai Fibo aja di bawah sini, teman-teman ya. Itu sudah jadi stop loss ya sebesar 2,7%. Dan kemudian untuk TP-nya itu kalian bisa 1/1,5. Berarti kalau 2,7%, 2 kalinya 5%, sekitar sini ya teman-teman, 5,41. Nah, ini sudah kena TP nih teman-teman ya. Jadi kalau tadi kalian entry di angka sini di bawah ya, di 111, TP di 117, itu hari ini kalian sudah close posisi, sudah oke ya. Nah, itu baru satu saham ya. Jadi perlakuannya seperti itu baru satu saham.
Kemudian kalian juga bisa balik lagi ke sini, terus kalian mau lihat lagi mau yang mana nih ya. Kalau misalnya kalian mau coba cek WSKT ya, WSKT juga masuk. Misalnya WSKT ini ada yang bagus apa enggak gitu ya. Kalian nanti cek sendiri masing-masing, kalian lihat sendiri masing-masing ya, kalian lihat. Nah, kalau kayak WSKT ini dia kan harganya tuh close-nya tuh di sini ya, di sini. Nah, kemudian sekarang dia bergerak di bawah harga, itu kita tidak lihat dulu teman-teman ya. Karena kalau sudah di bawah harga tuh kita mendingan menjauh. Jadi WSKT tuh nggak bisa. Kemudian kita bisa cek lagi seperti misalnya Antam ya. Antam kita cek juga seperti apa. Sama ya, filter awalnya itu adalah candle sebelumnya dulu. Ini yang paling penting ya, candle sebelumnya kita garisin kayak gini. Ya kemudian low-nya kita garisin. Ya kemudian ini close-nya juga kita garisin. Nah, kalau seperti kita tinggal turun, kita tinggal lihat tadi seperti apa pergerakannya di M30. Nah, ini kalau candle Antam tuh M30-nya nggak terlalu bagus seperti yang tadi gitu ya. Nah, contohnya seperti ini, kalau misalnya tadi kita lihat ya di jam 9 buka, dia bermain-main di area sini. Ini kita bisa langsung buy di area open yang kemarin aja sebenarnya ya. Kita buy di sini, terus kemudian stop loss-nya itu tinggal taruh di bawah sini sekitar 0,84%, targetnya 1/3 itu 2% ya. Seperti ini aja. Ini juga sudah pasti sudah, kalau misalnya day trader itu kita 2% aja tuh udah enak teman-teman ya, sudah bagus. Karena kalau untuk jadi day trader itu yang kita kejar bukannya persentasenya tapi adalah perputaran uangnya ya. Jadi day trader itu dengan modal misalnya 100 juta rupiah aja ya, itu perputaran kalian per bulan tuh bisa miliaran, bisa puluhan miliar karena aktif sekali gitu ya. Makanya day trading ini kalau misalnya ada kompetisi trading ya, orang-orang yang suka scalping ini atau yang day trading ini tuh pasti sudah terbiasa dan biasanya bisa lebih cenderung memenangkan kompetisi itu ya day trader itu, karena dia sudah tahu tips and triknya seperti apa dan juga cara tradingnya bagaimana gitu. Dan untuk masalah lot size teman-teman ya, kalau day trading, kalau saya pribadi lot size saya tuh langsung saya full teman-teman ya. Jadi saya punya modal 100 juta, sekali entry paling minimal 50% ya, itu udah paling minimal. Saya nggak mungkin entry di bawah 50%. Jadi sekali tembak saya pasti 50 jutaan kalau dari modal 100 juta ya. Untuk sisanya untuk apa? Untuk misalnya ada saham lain yang kira-kira bagus, itu bisa untuk diversifikasi saya punya day trade-nya gitu ya. Tapi kalau saya cuma punya punya satu saham yang saya yakin banget dan saya sudah analisa benar-benar gitu ya, saya pasti langsung 100% teman-teman ya. Tapi kalau misalnya saya memiliki antara dua saham pilihan gitu ya, saya biasa bagi dua gitu. Jadi 50-50. Yang pasti day trade seperti itu saya nggak menyisakan. Kenapa? Karena ya toh nanti sore juga pasti saya akan tutup ya. Dan stop loss saya juga pasti akan kena nih, antara TP dan SL itu pasti akan kena kemungkinan besar kayak gitu. Oke, jadi itu adalah tips and triknya. Dan sekali lagi, untuk yang namanya day trading itu stop loss kalian ya, itu manajemen money kalian itu harus benar-benar ketat ya. Jangan sampai kalian molor-molor kayak apa ya, kalau di swing trade itu mungkin masih bisa ya udah deh turunin sedikit, tapi kalau di day trade itu benar-benar strict, nggak boleh sama sekali. Kalian harus benar-benar bisa mikirin strategi exit kalian bagaimana, apakah kalian mau cut loss atau kalian mau average, segala macam itu sudah harus dipikirkan matang-matang ya. Harus berdasarkan pemikiran atau bukti-bukti dan juga pendukung-pendukung yang rasional. Day trade ini memiliki kelemahan. Yang pertama itu akan membuat pikiran kalian tuh capek banget ya. Kalian akan capek pikiran ya, yang mana capek pikiran itu akan menyebabkan badan kalian juga akan lemes ya. Karena apa? Karena day trade itu penuh tekanan ya. Kalian harus ngeliatin chart ya selama kalian trading. Jadi kalau misalnya ada posisi, kalian tidak boleh meninggalkan chart ya. Kalau misalnya di saham ini dari jam 9 kalian sudah ada posisi, ya berarti sampai tutup nanti kalau kalian tahan di jam 9 sampai jam 3 itu kalian nggak boleh meninggalkan posisi kalian ya. Seperti itu untuk yang day trade ya, kuncinya seperti itu kalau menurut saya. Satu lagi tambahannya, kalian bisa melihat volume juga ya. Jadi kalau misalnya ada candle-candle seperti ini dengan volume-volume yang menarik, kalian bisa jadikan candle ini sebagai acuan untuk jadi supply and demand. Contohnya misalnya candle seperti ini ya, ini saya bisa gambarkan, saya jadiin supply and demand kayak gini ya. Kenapa? Karena candle ini memiliki volume yang paling gede di antara yang sebelum-sebelumnya. Jadi ini bisa jadi SND seperti ini. Kalau misalnya dia break ke atas, berarti harganya akan lari ke atas. Itu menjadi tambahan buat kalian juga gitu ya. Oke teman-teman, jadi itulah caranya untuk day trade buat kalian di saham ya. Semoga yang gue sharing ini bisa membantu. Ingat teman-teman ya, gue bukannya financial advisor. Jadi kalau misalnya kalian mengambil sesuatu dari video ini, kalian gunakan ini sebagai pelajaran ya. Dan juga kalian harus kaji ulang lagi, kalian tes lagi, dan kalian sesuaikan dengan resiko kalian masing-masing. Oke teman-teman, terima kasih. Mungkin ini aja. Sekarang kita balik lagi ke kamera. Oke guys, jadi itulah pembahasan gue tentang yang namanya cara
daily trade atau trading harian di dalam saham. Semoga apa yang gue sharing di sini bisa bermanfaat untuk kalian dan juga kalian bisa mengambil sesuatu dari video ini. Dan sekali lagi gue mau ingetin buat kalian yang belum punya sekuritas, kalian bisa cek yang namanya Ajaib. Kalian tinggal download aplikasi Ajaib di App Store kalian maupun di Play Store kalian, atau kalian bisa klik link yang ada di bawah ini. Dan kemudian kalian bisa melakukan pendaftaran dengan menggunakan referral gue juga ada di bawah, supaya kita bisa masing-masing mendapatkan satu koin ajaib untuk ditukarkan dengan hadiah saham 1 lot, teman-teman ya. Dan juga buat kalian yang belum punya grup trading, kalian bisa join di grup trading gue di aplikasi Discord, linknya ada di bawah. Kalian tinggal klik link tersebut buat join dan kemudian kita bisa langsung diskusi bareng di sana. Gue nggak pernah punya grup trading selain di Discord, jadi kalau misalnya mengatasnamakan gue di platform lain seperti Telegram, Facebook, dan juga Instagram, terutama untuk mereka yang menawarkan investasi dalam bentuk apapun, harap hati-hati karena itu adalah penipuan. Gue nggak pernah punya jasa investasi atau titip dana dalam bentuk apapun, jadi kalau misalnya mereka suruh transfer, jangan transfer karena itu adalah penipuan. Kalian juga bisa subscribe channel ini kalau misalnya kalian merasa channel ini bermanfaat untuk kalian. Kalian juga bisa bantu like video ini dan juga share ke teman-teman kalian yang lain yang kira-kira membutuhkan info dari video ini. Kalian juga bisa komen di bawah kalau misalnya ada yang kurang atau kalian mau request tentang apapun yang mau gue bahas ke depannya, selama itu berhubungan dengan saham, kripto, dan juga forex. Gue pasti akan baca komen kalian dan gue akan usahakan untuk bikin kontennya buat kalian. Nah teman-teman, mungkin sampai sini dulu aja videonya. Semoga apa yang gue sharing sekali lagi bisa bermanfaat untuk kalian. Thank you sekali lagi buat kalian yang sudah menyempatkan diri untuk nonton video ini. Sampai jumpa di next video. Jangan lupa semua orang bisa cuan. Salam sukses. Bye-bye. Thank you.